Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Lince ya. Dalam pembelajaran kita tematik. Anak-anak sudah siap semua untuk menerima pelajaran hari ini? Oke lah kalau begitu anak-anakku seperti biasa ya. Anak-anak harus belajar posisi memegang HP. Jangan tiduran, tidak baik ya. Oke, kita lihat di sini pembelajarannya ya. Anak-anak kita sudah masuk ke tema 8 ya. Jadi kalian coba ayo siapkan bukunya tema 8 atau 2H. Ya, ada semua? Oke ya. Temanya keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Oke, sudah semua siap? Dapat bukunya? Oke ya. Ini adalah tema kita yang terakhir ya. Jadi tolong anak-anak semua disimak, didengarkan baik-baik materi pembelajaran untuk yang tema 8. Oke, anak-anak kita langsung saja ya. Baiklah semuanya anak-anakku, lihat di sini ada beberapa gambar yang Miss tampilkan ya. Tapi kita baca dulu. Ada apa di sini ya? Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, sama juga dengan kita ya, dengan anak-anak kelas 2, dimanapun kalian berada harus taat pada aturan. Saat di sekolah harus taat pada aturan sekolah. Saat di rumah, pasti mama dan papa anak punya peraturan dan itu pun harus ditaati ya. Supaya apa? Kalau kita menaati aturan, supaya hidup kita menjadi tertib dan disiplin. Ya, sama seperti Udin. Udin adalah anak yang taat pada aturan ya. Kita lihat lagi di sini. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, jadi anak-anak sekalian, setiap kegiatan itu pasti ada peraturannya ya. Kalau anak-anak bermain dengan teman, pasti orang tua memiliki aturan. Aturannya apa contohnya? Boleh bermain di luar, tapi memperhatikan jam ya. Jadi tidak boleh kita bermain semaunya, pulang maghrib atau pulang jam 5 dari pulang sekolah langsung main, itu berarti tidak menaati aturan ya. Setiap aturan tadi berguna untuk keselamatan kita ya dan keselamatan keluarga. Oke ya. Perhatikan sini. Tadi sudah dikatakan kita belajar tentang aturan ya. Di mana Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal ya. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya nih anak-anak kelas 2 kalau tatap muka ya, jamnya masuk jam 7. Berarti kita harus taat pada peraturan ya. Jadi anak-anak nggak boleh bangun itu harus dimarahin dulu ya. Mandi harus dimarahin dulu. Berarti tidak taat ya. Jadi anak-anak kelas 2 harus sudah belajar untuk menghargai waktu ya. Kelas 2 masuk jam 7, berarti jam setengah 6 harus sudah siap-siap. Nah ya, mungkin kalian masih bingung mengenai jam. Nanti kita akan belajar ya tentang membaca jam. Oke? Paham ya semua ya tentang kegiatan, tentang aturan yang ada di mana kita berada ya. Contohnya di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kita harus taat. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Baik anak-anak, tadi Miss katakan kita menaati aturan. Aturan itu biasanya menggunakan waktu. Oh, rupanya nih ya, anak kelas 2 akan belajar tentang jam. Siapa yang sudah bisa baca jam? Pasti ada ya yang sudah bisa dan yang belum.
nggak usah sedih ya. Kita sini akan belajar tentang membaca jam. Tapi perhatikan dulu di sini. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Pukul berapa Udin sarapan? Nah, pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Perhatikan gambar jam di bawah ini ya. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik supaya nanti anak-anak mengerti pembelajaran kita tentang jam ya. Ini untuk yang pertama kita melihat ada 3 jarum jam. Oke ya. Paham? Ada 3 jarum jam. Dan ketiga jarum jam ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Jarum pendek ini untuk menunjukkan pukul ya. Oke ya. Nah, yang panjang ini menunjukkan menit. Oke. Dan yang panjang tapi dia agak kurus ini detik ya. Kita lihat sini anak-anak, jarum pendek menunjukkan angka 6. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi dibaca pukul 6. Oke? Oke ya. Untuk kelas 2 ini masih tentang membaca jam, tapi jamnya yang masih tepat ya. Ini disebut jam 6 tepat. Karena dia posisinya di angka 12 jarum panjangnya. Ya. Tadi apa? Jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibacanya pukul 6. Nah, ya. Jadi pukul berapa tadi Udin sarapan? Udin sarapan pukul 6 pagi, ya. Kalau namanya sarapan itu pasti pagi ya, anak ya. Namanya juga sarapan. Oke, kita lihat kembali ya. Untuk yang kedua, kita lihat sini jarum pendek yang berwarna merah ke angka berapa? Angka 7. Dan jarum panjangnya dia berada di angka 12. Berarti ini dibaca pukul 7. Oke ya? Paham ya? Oke. Kita lihat yang ketiga. Jarum pendeknya di angka berapa, anak? Jarum pendek menunjuk angka 11. Ya. Jarum panjang yang berwarna hijau yang agak tebal dia menunjuk angka 12. Berarti ini dibaca pukul 11 tepat. Oke ya. Jadi kalau jarum panjang yang ini agak tebal di angka 12, ya, anak-anak perhatikan di angka 12 berarti itu jam menunjukkan tepat, ya. Ini jam 6 tepat. Ini jam 7 tepat. Oke? Ini jam 11 tepat. Anak-anak belum belajar detik ya, belum ya. Masih tentang jam dan menit, pukul ya, pukul dan menit. Ya, paham ya? Bisa membaca jam ya? Oke, jadi nanti anak-anak harus belajar di rumah cara membaca jam. Tapi kita ya masih belajar tentang menunjukkan pukul yang dia di angka 12 ini berarti tepat. Oke? Nah, kalau anak-anak kalau sudah paham, nih nanti coba kalian kerjakan. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Coba ya, tadi sudah Miss jelaskan. Ini jam berapa, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya, yang kurus ini, hijau ini nggak usah dilihat dulu ya, karena anak-anak belum belajar tentang detik. Ini jangan diperhatikan. Yang anak-anak yang perhatikan itu berwarna merah dan hijau yang agak tebal. Oke? Ini kerjakan di buku PST Matik di gambar yang rapi. Ya. Bulatannya ini boleh pakai uang logam, ya, tapi jangan besar-besar nanti bukunya cepat habis. Dan jangan terlalu kecil juga. Tulisannya yang rapi. Untuk menunjukkan angka jarum pendek dan jarum panjang, kalian harus menggunakan penggaris ya. Jadi anak-anak biar terbiasa rapi. Oke, ininya juga ditulis ya kalimat-kalimatnya. Lalu yang dikerjakan ini nanti dibaca pukul berapa ini. Lihat jam yang ditunjukkan itu pukul berapa. Bisa ya anak-anak ya? Anak-anak harus mencoba. Mencoba dulu, jangan langsung mama papa yang mengerjakan. Oke? Nah, ini ya ada 5. Nanti Miss tunggu ya, ini PS untuk hari ini. Oke, kita lanjut kembali.
Oke, anak-anak, oke semuanya setelah kita membaca tentang mempelajari tentang membaca jam, sekarang Miss mau ajak nih, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengar ya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian nggak boleh malas sarapan pagi ya. Apalagi kalau mau berangkat ke sekolah. Kalau tidak sarapan, bagaimana mau konsentrasi belajar? Ya, sarapan itu nggak mesti kenyang, nggak mesti banyak ya. Kalau banyak pun akan membuat ngantuk nanti. Jadi sarapanlah yang secukupnya. Oke ya, jangan sampai tidak sarapan. Dan kalau saat sarapan atau makan nggak boleh lama-lama. Ya, harus sudah cepat makan, apalagi sudah kelas 2 ya. Oke semuanya? Oke ya, kita lihat sini aturan ketika sarapan pagi apa saja ya aturannya ya. Kita lihat pertama mencuci tangan sebelum makan. Nah ya, jangan langsung disantap makanannya. Anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian duduk dengan posisi yang benar. Nah ini terkadang ya, mungkin saking laparnya tidak memperhatikan posisi duduk. Nah, posisi duduk juga harus kita lihat ya. Kemudian yang ketiga, mengambil makanan dan minum dengan tertib. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jangan lupa kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan dan minuman ya. Kemudian yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru sangat berbahaya loh, bisa tersedak nanti ya. Tidak berbicara ketika makan. Nah, nih perhatikan baik-baik saat makan kita tidak boleh berbicara ya. Karena itu nanti eh, tidak sopan ya. Terus kita bisa juga tersedak makanan kita. Jadi saat makan harus diam ya, jangan berbicara, jangan teriak-teriak, itu tidak sopan. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Nah, setelah makan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu ya, kita berdoa mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan ya. Nah, coba baca kembali teks. Nah, tadi sudah Miss bacakan ya tentang aturan ketika sarapan pagi. Perhatikan di sini anak-anak, kita akan melihat lagi nih huruf kapital. Perhatikan. Setiap kata Tuhan, dengar kelas 2 ya. Nih, Miss Tinca suka marah kalau tidak memperhatikan huruf kapital. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital ya. Coba perhatikan di sini di bawah ini ya. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, awal kalimat berdoa. Berarti B-nya harus huruf besar. Dan kata Tuhan, T-nya harus huruf besar. Anak-anak kelas 2 nggak boleh ya menganggap sepele penulisan huruf kapital ya. Kalian harus memperhatikan baik-baik dan diingat baik-baik penulisan penggunaan huruf kapital yang tepat ya. Kemudian yang nomor 2, setelah makan. Nah, awal kalimat setelah berarti S-nya huruf besar. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan. Kita temukan lagi kata Tuhan. Berarti T-nya huruf besar. Oke? Paham ya? Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Coba perhatikan sini, kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Misalnya, yang Maha Esa. Nah, berarti ini huruf besar ya. Yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa M-nya huruf besar. Awal kalimat huruf besar ya. Yang Maha Besar. Nah, jangan lupa ya, ini untuk kata ganti Tuhan ya. Kata ganti Tuhan itu bisa yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, tapi anak-anak harus memperhatikan penulisannya. Ya, yang Maha Besar, M-nya huruf besar. Kenapa kok yangnya? Nah, kan kita belajar tentang awal kalimat huruf besar ya. Yang Maha Pengasih dan yang terakhir yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah kata ganti Tuhan ya yang
Mungkin kita sering menemukan kata-kata ini seperti ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus tahu penggunaan kata ganti Tuhan yang benar itu seperti apa. Oke, kelas 2 paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Oke, setelah tadi kita belajar penggunaan huruf kapital, sekarang kita bernyanyi yuk. Tapi anak-anak dengarkan ya. Di sini mungkin agak sedikit membutuhkan konsentrasi anak-anak ya, karena kita tidak sekedar bernyanyi. Di sini Miss akan ajarkan ya sebuah lagu ya. Tapi kita akan melihat ada tanda nada yang kuat dan ada nada yang lemah ya. Kita baca dulu. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Tadi sebelum makan kita berdoa, ya. Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Nah, lagunya di sini adalah Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, ada lagu loh di sini loh. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Nah, perhatikan ya. Nanti anak-anak biar tahu seperti apa itu nada kuat dan seperti apa itu nada lemah. Oke, anak-anak? Anak-anak mau tahu lagunya seperti apa? Oke ya, dengar ya. Oke ya, anak-anak, dengarkan misalkan nyanyikan. Perhatikan baik-baik ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, begitu ya nadanya. Dan perhatikan di sini anak-anak bisa lihat ya ada tanda kalau dalam istilah matematika lebih kecil kita sudah belajar ya. Tapi ini kita tidak sedang berhitung ya. Terus ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Nah, di sini Miss akan menjelaskan nih. Ini apa maksudnya ya? Perhatikan. Tadi anak-anak sudah mendengar lagunya dan lihat sini ya. Tanda lebih besar ya. Berarti tekanan nada itu dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda yang seperti ini ya. Kemudian sebaliknya tanda yang lebih kecil nih berarti tekanan nada lemah. Oke? Ya, diingat ya. Tanda yang besar sini lebih besar itu artinya tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Dan kemudian tanda yang lebih kecil berarti tekanan nadanya lemah. Oke? Pada lagu Birama 2/4, anak-anakku yang lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ini kan Birama 2/4 ya. Secara alami pada Birama 2/4 itu ya secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya. Terdapat pada ketukan pertama. Perhatikan. Sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Nah, mungkin anak-anak masih ingat ketukan pertama seperti apa ya. Nah, lihat ini untuk kata terima ini adalah dia ketukan pertama nih anak-anak ya. Ketukan pertama. Yang keduanya ini nih. Jadi kalau untuk tadi dikatakan yang tekanan kuat itu terdapat pada ketukan keberapa? Ketukan yang pertama ya. Nah, ini kita melihat ini yang terima ini disebut dengan ketukan yang keberapa ya? Ini disebut dengan ketukan yang kedua ya. Perhatikan. Jadi
tadi dikatakan kalau dia nadanya yang lebih kecil, berarti itu nadanya lemah. Ini kan tandanya kita lihat ini yang lebih kecil ya. Berarti itu nadanya lemah. Lihat di sini, yang lebih besar dia tekanan nadanya dari kuat perlahan menjadi lemah ya. Perhatikan di sini kita melihat ini adalah ketukan pertama nih ya, ketukan pertama. Pertama ya, kemudian ini kedua. Ya, yang lebih kecil ini berarti dia yang nadanya lemah ya. Ini adalah satu ketuk dan ini adalah dua ya. Jadi, perhatikan untuk yang kata terima ini kita lihat dia nadanya lemah ya. Karena dia ada berapa ketuk? Satu, ini adalah dua ya. Jadi, kalau yang untuk pertama kata terima ini berarti dia tekanan nada lemah. Terus ini yang ada dua angka ini 1, 2 ya. Ini kita masuk ke dalam dua ketukan. Sedangkan yang terima 5, 4 ini adalah satu dia ya. Jadi tekanan nadanya lemah ya, lemah. Kemudian untuk yang ini ada garisnya 3 ini, walaupun 3 ini angkanya sama tapi dia berbeda tekanan nadanya. Ini tekanan nadanya kuat, ini lemah, kuat, lemah, kuat ya, ini lemah. Kemudian sini nanti kuat, ada 0 ya, 0 ini berarti diam. Kita mulai lagi, lemah, kuat, lemah ya, kuat. Nah, seperti itu ya. Oke ya, kuat dan seterusnya. Seperti itu. Paham anak-anak? Oke ya, nanti kalau kalian masih bingung, saat tatap muka Miss akan jelaskan kembali ya, seperti apa nada lemah dan nada kuat. Nah ya, tapi anak-anak sudah tahu ya lagunya tadi seperti apa ya. Ini berbirama 2/4 lambat. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang nada lemah dan nada kuat, nih Miss kasih PR untuk anak-anak ya. Ini PR-nya kegiatan bersama orang tua. Apa yang akan anak-anak lakukan? Dengar ya PR-nya. Orang tua membimbing anak dalam menyusun jadwal kegiatan di rumah agar siswa atau anak-anak terbiasa disiplin. Nanti tugasnya ya anak-anak membuat jadwal. Kalian bangun tidur jam berapa ya? Dari bangun tidur sampai tidur malam. Jadi anak-anak harus menulis kegiatannya. Oke? Misalkan bangun tidur jam 6, tulis 06.00 bangun tidur. Kemudian apalagi yang anak-anak lakukan? Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ini PR dikerjakan di buku PR tematik. Tapi ini dikerjakan bersama dengan orang tua. Oke? Ngerti ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, tadi kita sudah belajar tentang nada lemah dan nada kuat. Sekarang kita melihat ya, apa yang sedang terjadi nih pada gambar ini. Kita lihat sini. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Coba anak-anak amati ya, amatilah halaman rumah Udin. Apakah anak-anak dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Coba lihat nih, apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata Udin sedang membersihkan halaman rumahnya bersama dengan teman-temannya. Nih, Udin berbicara, teman-teman, halaman ini masih kotor, yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian Beni menjawab, betul,
masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, mereka bekerja sama loh. Walaupun mereka berbeda jenis kelamin, berbeda keyakinan, mereka tetap hidup rukun ya. Nah, tadi dikatakan ada benda yang membahayakan. Benda apa itu ya? Nah, ternyata benda yang membahayakan itu ada kerikil. Nah, kerikil itu adalah batu-batu kecil ya, itu tajam loh anak-anak ya. Jadi kita bisa temukan nih, oh ternyata benda yang membahayakan itu batu kerikil ya. Dan setelah halaman ini bersih, mereka pun bermain. Oke ya, kita lanjut kembali. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Nah, anak-anak setelah Udin tadi sudah membersihkan, mereka bermain ya, menirukan gerakan binatang berjalan. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, sikap mereka ini pantas untuk kita tiru ya. Bahwa dalam bermain kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Nah, anak-anak kita juga harus belajar seperti yang Udin lakukan. Ya, mereka tidak pernah berkelahi sama dengan kelas 2 ya. Kelas 2 juga seperti itu. Tidak pernah bertengkar ya. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita memang cukup lama. Pembelajaran hari ini ya, jangan anak-anak langsung lupa, dia dibuka kembali video pembelajarannya, diingat kembali nanti mana anak-anak yang masih bingung ya, saat tatap muka ditanyakan tanyakan kembali kepada Miss Linca. Oke anak-anak semuanya, Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Anak-anak harus selalu semangat dalam belajar ya. Ingat, belajar itu adalah kewajiban anak-anak. Jadi jangan tunggu mama papa marah dulu ya. Belajar kita harus kesadaran sendiri ya. Karena anak-anak pintar itu untuk anak-anak sendiri. Oke semuanya? Oke semuanya, Miss Inca ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.